pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai algoritma penjadwalan MLFQ atau Multi-Level Feedback Queue. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Multi-Level Feedback Queue. Algoritma penjadwalan Multi-Level Feedback Queue adalah algoritma yang memiliki urutan level antrian dan dapat berpindah dari level antrian awal ke level-level antrian berikutnya. Algoritma ini akan terus menganalisis behavior dari waktu eksekusi proses dan dengan itu akan mengubah prioritasnya. Algoritma ini memiliki beberapa antrian secara urutan jumlah nilai waktu jatah atau yang disebut dengan quantum time yang berbeda. Secara urutan, waktu antrian level terkecil akan memiliki waktu jatah atau quantum time yang lebih kecil dari waktu jatah antrian lainnya. Lalu bagaimana MLFQ bekerja? Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya, prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. MLFQ memiliki beberapa parameter, diantaranya jumlah antrian, algoritma penjadwalan tiap antrian, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, dan antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Kita akan masuk ke contoh implementasi MLFQ, di mana terdapat 3 antrian dan Q1 berada di high priority. Antrian 1 dan 2 mengikuti round robin dengan waktu kuantum 4 dan 8 masing-masing, dan antrian 3 mengikuti FCFS. Ketika sebuah proses mulai dijalankan, maka pertama kali akan memasuki antrian 1. Dalam antrian 1 ini, proses dijalankan untuk 4 unit, dan jika selesai dalam 4 unit ini atau memberikan CPU untuk operasi input-output di 4 unit ini, maka prioritas proses ini tidak akan berubah, dan antrian akan memulai eksekusinya di antrian 1. Jika suatu proses di antrian 1 tidak selesai dalam 4 unit, maka prioritasnya dikurangi dan dialihkan ke antrian 2. Poin kedua dan 3 juga berlaku untuk proses antrian 2, tetapi kuantum waktu adalah 8 unit. Dalam kasus umum, jika suatu proses tidak selesai dalam kuantum waktu, maka akan digeser ke antrian prioritas yang lebih rendah. Dalam antrian terakhir, proses dijadwalkan dengan cara FCFS. Sebuah proses dalam antrian prioritas yang lebih rendah hanya dapat dijalankan ketika antrian prioritas yang lebih tinggi kosong. Sementara sebuah proses yang berjalan di antrian prioritas yang lebih rendah diinterupsi oleh proses yang tiba di antrian prioritas yang lebih tinggi. Kemudian, apa sih yang menjadi perbedaan multi-level feedback queue dengan multi-level queue? Yaitu adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita mengenai algoritma MLFQ, mari kita sama-sama simak ilustrasinya. Contohnya adalah sebagai berikut. Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0 dengan kuantum 8 milisekund. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam waktu 8 milisekund, maka proses tersebut akan diberhentikan dan dipindahkan ke Q1 yang kuantumnya berubah menjadi 16 milisekund. Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0, dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam waktu 16 milisekund, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong, dan akan berjalan dengan algoritma FCFS atau first come, first serve. Akan ada kemungkinan terjadinya perpindahan proses antar queue. Dalam hal ini ditentukan oleh time quantum. Namun dalam praktiknya, penerapan algoritma multi-level feedback queue akan diterapkan dengan mendefinisikan terlebih dahulu parameter-parameternya. Apakah dengan ilustrasi tadi sudah membuka wawasan teman-teman terkait dengan algoritma multi-level feedback queue? Jika belum, mari kita simak ilustrasi selanjutnya. Ilustrasi selanjutnya adalah sebagai berikut. Terdapat 3 antrian,
yaitu Q1 dengan time kuantum 10 milisecond, FCFS Q2 dengan time kuantum 40 milisecond, FCFS Q3 yang akan berjalan dengan algoritma FCFS. Proses yang masuk akan masuk ke antrian Q1. Jika dalam 10 milisecond tidak selesai, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 milisecond tidak selesai, proses pada Q2 akan dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal tersebut, maka algoritma ini memang dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Sekian saja akhir dari pembahasan algoritma penjadwalan multilevel PQ dari kami. Semoga informasinya dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Kami kelompok 4 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.